Mengapa Daud tidak ada di rumah ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi Raja Israel yang baru? Kisah ini tercatat dalam 1 Samuel pasal 16, yang memberikan wawasan mendalam tentang rencana Tuhan yang seringkali di luar dugaan manusia. Ketika Samuel tiba di Bethlehem di rumah Isai, ia meminta Isai untuk memperlihatkan semua putranya. Isai pun menampilkan ketujuh anaknya yang gagah perkasa. Dimulai dari yang sulung, Eliab. Melihat perawakan Eliab yang tinggi dan tampan, Samuel berpikir bahwa inilah orang yang dipilih Tuhan. Namun, Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa ia tidak melihat seperti yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Satu persatu anak Isai lewat di hadapan Samuel, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dipilih Tuhan. Samuel kemudian bertanya kepada Isai, apakah semua anaknya sudah berkumpul? Isai menjawab bahwa masih ada satu lagi, yang bungsu, yang sedang menggembalakan kambing domba. Anak itu adalah Daud. Dari sini, kita dapat menyimpulkan beberapa alasan mengapa Daud tidak diikutsertakan. Pertama, karena usianya yang masih sangat muda, ia mungkin tidak dianggap sebagai kandidat yang layak untuk posisi sepenting raja. Kedua, tugasnya sebagai gembala dianggap pekerjaan rendahan dan membuatnya harus berada di padang, jauh dari rumah keluarganya, termasuk ayahnya sendiri. Tampaknya memandang rendah dirinya dan tidak melihat potensi besar yang tersembunyi di dalam dirinya. Daud adalah anak yang terlupakan dan dipandang sebelah mata. Lalu, mengapa Tuhan justru memilih Daud, seorang gembala muda yang bahkan tidak dianggap penting oleh keluarganya sendiri? Jawabannya terletak pada firman Tuhan kepada Samuel. Tuhan melihat hati. Meskipun dari luar Daud hanyalah seorang anak muda kemerahan dengan penampilan yang biasa saja, hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Selama menjadi gembala, Daud telah menunjukkan keberanian luar biasa dengan melawan singa dan beruang untuk melindungi domba-dombanya. Pengalaman ini membentuknya menjadi pribadi yang tidak hanya berani, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan tidak mencari sosok dengan penampilan fisik yang mengesankan atau status sosial yang tinggi. Ia mencari hati yang murni, tulus, dan sepenuhnya bergantung kepadanya. Daud memiliki hati seorang penyembah yang tercermin dalam mazmur-mazmur yang ia tulis. Ia adalah pribadi yang rendah hati, berani, dan setia. Kualitas-kualitas inilah yang menjadikannya pilihan Tuhan untuk memimpin umatnya. Kisah pemilihan Daud menjadi pengingat abadi bahwa nilai seseorang di mata Tuhan tidak ditentukan oleh standar dunia, melainkan oleh kondisi hatinya. Tuhan seringkali memilih yang dianggap lemah dan terpinggirkan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya.